Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai thumbnail, sesuai judul, aku kembali dengan one brand handbag review, kali ini dengan Tory Burch. Bagi yang belum nonton, sebelumnya aku udah bikin edisi Poland. Jadi yang lagi punya wishlist tas Poland, baru mau beli, silahkan ditonton kalau belum nonton. Semoga bisa nambah referensi. Nah, untuk review Tory Burch hari ini akan based on dua tas Tory Burch butik ya, keduanya nggak ada yang outlet, yang aku punya kurang lebih hampir setahun terakhir. Yang pertama ada Tory Burch T Monogram Barrel Bag, ini size medium dalam warna hazel, dan Tory Burch Flaming, ini juga size medium warna kobicha. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya wishlist tas Tory Burch, mungkin malah specifically beberapa model yang aku punya tapi belum yakin apakah Tory Burch worth it, in the end I'm gonna share you if I recommend Tory Burch's bags, dan pastinya nanti aku juga akan share mod shots dan juga review tasnya. Mohon maaf kalau agak berisik karena di luar hujan, but I really want to shoot this video right now. Jadi bagi yang penasaran, keep on watching. Sedikit mengenai Tory Burch bagi yang belum familiar. Tory Burch ini adalah brand Amerika. Jadi beda dengan misalnya aku bahas Poland minggu lalu, itu adalah brand Europe dari Prancis, ini adalah brand Amerika. Banyakan brand-brand designer US itu affordable luxury. Mungkin di kisaran 3-4 juta sampai 10 juta tuh kamu udah bisa dapet tas mereka. Jadi kayak Tory Burch, Michael Kors, Marc Jacobs. Tapi jelas ini berbeda dari luxury brand, like real luxury brand, contohnya seperti LV, Gucci, Prada, yang nggak mungkin sih kamu dapat 10 juta. Kayak 10 juta dapetnya dompet. Untuk tasnya tuh akan udah masuk ke belasan, puluhan, bahkan ratusan juta. Sedikit background, aku pribadi tentu udah lama tahu mengenai brand Tory Burch, jauh sebelum mampu belinya gitu, udah dari kecil kali. Aku juga tahu awal-awal bisa dibilang yang bikin dia terkenal tuh sepatu flats-nya yang bisa dilipet-lipet, and that's about it. Baru sekitar 2 tahun terakhir, I will say, aku lihat di beberapa akun just tip, Tory Burch itu adalah salah satu brand yang paling banyak di-share dan paling banyak diminati orang. Aku sendiri kayak baru ngeh di situ bahwa ternyata Tory Burch di Indonesia itu banyak peminatnya. Baru akhirnya aku lihat beberapa modelnya yang aku suka sampai akhirnya beli. Tory Burch ini seperti banyak brand-brand affordable luxury dari Amerika, ini produksinya itu banyak di Asia ya. I think 2 tas yang aku punya itu satu dibuat di Kamboja, satu di Vietnam. Brandnya boleh jadi asal Amerika, tapi diproduksinya sama aja kayak peniti gitu ya, di Cina atau negara-negara Asia lainnya. Tentu berbeda dengan kebanyakan brand Eropa yang dia brand Eropa dan diproduksinya pun di Eropa. Biasanya kalau leather bag itu terkenalnya Italian leather, itu tuh udah kayak jaminan mutu. Tapi walaupun begitu, nih jangan membuat teman-teman jadi ragu, jangan membuat teman-teman jadi berpikir bahwa oh leather bag gue harus buatan Eropa, harus Italian leather, enggak juga. Karena untuk memproduksi apapun, termasuk tas zaman sekarang di Cina atau di fasilitas lain yang lebih terjangkau, itu tuh udah umum banget, karena nggak bisa dipungkiri lagi dari sisi produsen pastinya pengen cuan, jadi ya udah cari fasilitas produksi yang labor cost-nya lebih murah agar lebih cuan. Tapi bukan berarti mereka nggak punya SOP, nggak punya standar produksi dan kualitas sendiri gitu. Ini satu contoh dengan Tory Burch T Monogram aku. Ini ya enak-enak aja, jahitannya rapi gitu ya, jahitannya rapi. The bag looks very well made, well finished. Terus juga ini bagian liningnya, dalamnya itu bahannya micro suede yang amat sangat lembut, feelnya tuh enak banget ini dalamnya. Dan si T Monogram ini datang dengan strap panjang. Ini strapnya, this is a they call it wabbing strap these days. Jadi ini biasa disebutnya wabbing strap, woven gitu ya, dan ini tuh lembut banget, luar biasa, bahannya kayak pokoknya terasa luxurious. Karena aku juga punya wabbing strap tali lebar dari brand lain yang pastinya juga harganya murah gitu kan, nggak selembut ini, nggak selush ini, nggak seempuk ini. Hardware-nya juga kerasa dan terlihat kokoh, and every details look very nice, like I have no complaint whatsoever. Dan ini di yang model Flaming, hope you guys can see, ini juga detail jahitannya rapi banget.
Ini cukup sering aku pakai, lebih sering dibandingkan yang T Monogram Barrel tadi, and it's still in a very good condition. Bahkan suka aku isi dengan botol minum aku gitu kan. Tapi kayak leathernya baik-baik aja. The details are very nice. Ini nih kayak puffy diamonds ini, I really like it by the way. No complaints whatsoever. I don't think this is like poorly made or not good quality. So, do I recommend Tory Burch's bags? Based on 2 bags that I already owned, I have to say based on their quality and their price, yes, I do recommend them. Tapi selalu ya, aku kalau beli Tory Burch itu pastinya just tip dari luar, dari US, karena kalau beli langsung di butik Indonesia harganya tuh I think lebih dari 2 kali lipat. Nah, sekarang aku akan review singkat 2 tas Tory Burch yang aku punya. Yang pertama si medium flaming ini dulu. So you open it. Ini dengan gold hardware by the way. Terus kalau dibuka ini sangat roomy. Nah, aku paling suka kalau tas itu ada slot di luar. Biasanya itu sangat convenient buat naruh handphone. Ini juga ada, dia ada slot a bit tight again. Aku tahu banyak orang yang nggak pakai slot ini, tapi ini tuh ada slot dan dia magnetic. Itu ada bunyinya, jadi ini tuh magnet closure-nya. Ini HP aku iPhone 12 muat ditaruh belakang. iPhone 12 aku hilang, walaupun ini beneran mentok sampai atas, jadi nggak bisa ketutup magnetnya. But it works. I don't do this often, but if I want to, I totally can. So guys, ini tampilan tasnya sebagai shoulder bag. Ini nyaman banget, aku suka banget. Kenapa? Karena sebagai shoulder bag dia tuh jatuhnya sangat rendah, setara dengan siku aku, jadi nggak ngetek sama sekali. Aku paling nggak bisa pakai tas yang ngetek. Nah, yang kedua ini adalah medium barrel bag dari koleksi Tory Burch T Monogram. Setahu aku koleksi T Monogram Tory Burch ini cukup banyak diminati juga gitu. Jadi kalau yang tadi full leather, T Monogram ini tuh dia bahannya jacquard. Jadi ini tuh bahan ya kayak bahan kanvas gitu. Baru di bagian handle-nya, bagian tepian zippernya ini dan base-nya ini dia dari leather, and this is so pretty. Ada emboss logo Tory Burch-nya dan dia juga punya kaki. Aku cinta banget kalau tas punya kaki alias studs or feet, apalagi kalau base-nya tuh memang lebar. Menurut aku harus sih ada kakinya gitu. Tasnya very roomy, ini panjangnya kurang lebih 25 cm. Which is tidak terlalu besar, tapi karena dia model speedy gini, model LV speedy, jadi kayak very square, ini roomy banget, muatnya banyak. Dan karena dia tidak full leather, karena dia kombinasi jacquard dan leather, ini tuh tasnya ringan banget. Mau aku isi penuh juga tetap terasa ringan. Of course lah ya, kalau tas udah jacquard atau nylon itu kelebihannya adalah ringan. Sekian untuk review Tory Burch aku kali ini. Front review brand tas lain, aku kepikiran Longchamp. Let me know in the comments below kalau pengen aku bahas tas-tas Longchamp yang setahu aku tuh lagi booming banget sekarang. Walaupun brand Longchamp sendiri is quite a classic. One point I had like 8 Longchamp Le Pliage bags, and now I only have like 5. Kalau mau tahu kenapa tuh yang 3-nya itu kemana, terus what do I really think about the hype, let me know in the comments down below. Yang punya usul video berikutnya beauty lagi juga boleh banget loh. Silahkan just link it down below. As always, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!